Baik, kami dari kelompok 1 dari kelas 5 TE 2 akan menjelaskan materi yang ke-10 yaitu algoritma C4.5. Perkenalkan, saya Febri Fonsialawian dengan NIM 22024029. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu algoritma C4.5, yaitu algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk membuat pohon keputusan. Algoritma ini dikembangkan oleh Ross Quinlan sebagai penyempurnaan dari algoritma ID3, di mana algoritma C4.5 ini sering digunakan dalam klasifikasi dan pengambilan keputusan karena kemampuannya untuk menangani data dengan atribut kontinu, data yang hilang, dan memotong pohon keputusan agar lebih efisien. Selanjutnya, ada pun langkah-langkah dasar dalam perhitungan menggunakan algoritma C4.5, di mana yang pertama menghitung entropi dan gain informasi. C4.5 pertama-tama menghitung entropi untuk mengukur ketidakaturan dalam data, kemudian menghitung information gain untuk memilih atribut yang paling informatif sebagai node di pohon. Yang pertama, entropi di setiap node dapat dihitung sebagai berikut, yang dimana entropi S sama dengan negatif dari penjumlahan untuk semua nilai dari I sampai N dari PI, di mana dikalikan dengan logaritma basis 2 dari Pi. Di sini S adalah himpunan data dan Pi adalah probabilitas dari setiap kelas dalam data set S. Entropi mengukur ketidakaturan atau ketidakpastian dalam data. Jika semua data berada dalam satu kelas, entropinya 0, artinya tidak ada ketidakpastian. Selanjutnya, gain informasi yaitu dihitung dengan mengurangi entropi dataset sebelum dan sesudah pemisahan oleh atribut tertentu, di mana gain dari S terhadap A sama dengan entropi S dikurangi penjumlahan dari semua nilai V yang termasuk dalam nilai dari A dari ukuran S V dibagi dengan ukuran S dikalikan dengan entropi dari SV, di mana gain S, A menunjukkan seberapa banyak informasi yang kita dapatkan tentang kelas dari dataset S dengan menggunakan atribut A, di mana SV adalah subset dari data S di mana atribut A memiliki nilai V. Selanjutnya ada penanganan atribut kontinu, di mana C4.5 dapat bekerja dengan data numerik atau kontinu dengan membaginya menjadi interval. Algoritma akan memilih titik batas atau threshold yang memaksimalkan gain informasi. Selanjutnya ada penanganan data yang hilang. Jika ada data atribut yang hilang, C4.5 menggunakan rata-rata nilai atau probabilitas untuk memperkirakan nilai yang hilang. Hal ini memungkinkan algoritma untuk tetap berfungsi tanpa perlu membuang data yang hilang. Dan yang terakhir ada pemangkasan atau pruning, di mana C4.5 ini menggunakan pruning atau pemangkasan untuk mengurangi overfitting dengan menghapus node yang kurang informatif atau kurang signifikan di pohon keputusan setelah pohon selesai dibangun. Adapun kelebihan dan kelemahan dari algoritma C4.5, yang dimana kelebihannya yaitu dapat menangani atribut kontinu, dapat menangani data yang hilang, dan dapat melakukan pruning untuk mengurangi overfitting. Dan kelemahannya adalah cenderung memakan banyak memori dan waktu komputasi untuk dataset besar dan rentan terhadap data yang tidak seimbang yang bisa menyebabkan bias pada kelas tertentu. Baik, perkenalkan, nama saya Yolanda Triamali Ciponto dengan NIM 22024049. Pada saat ini, saya akan menjelaskan perhitungan algoritma C45 untuk menentukan decision tree. Di sini ada 5 atribut, ada kehadiran, lingkungan, kerjasama, prakarsa, dan rekomendasi. Baik, kita masuk pada perhitungan. Untuk total kehadiran itu memiliki 14. Dan untuk total dari ya diambil dari rekomendasi totalnya ada 9. Dan untuk jumlah tidak dari rekomendasi totalnya ada 5. Masuk pada kehadiran, memiliki atribut ada rajin, cukup, kurang, di mana jumlah rajin ada 8 dengan jumlah ya itu ada 6 dan tidak ada 2. Dan untuk cukup jumlahnya ada 4, dan untuk ya 3,
untuk tidak 1. Dan atribut kurang memiliki jumlah 2 dengan ya 0 dan nilai tidak 2. Untuk lingkungan memiliki atribut kurang peduli dan peduli. Untuk jumlah kurang peduli ada 3, dan untuk jumlah ya-nya itu 0, dan jumlah tidaknya itu ada 3. Peduli jumlahnya itu 11, ya-nya 9, dan jumlah tidaknya itu 2. Untuk kerjasama memiliki atribut mampu dan tidak mampu. Mampu memiliki jumlah 8 dengan jumlah ya-nya 6 dan jumlah tidaknya itu 2. Tidak mampu memiliki jumlah 6 dan jumlah ya itu 3 dan jumlah tidak itu 3. Dan untuk prakarsa memiliki 3 atribut, yaitu inisiatif, kurang inisiatif, tidak inisiatif, dengan nilai jumlah inisiatif itu 7 dan jumlah nilai ya-nya itu 7 dan tidaknya itu 0. Kurang inisiatif jumlahnya 5, ya-nya 1, tidaknya 4. Dan jumlah tidak inisiatif 2, ya 1, tidak 1. Untuk mencari nilai entropi menggunakan rumus sama dengan min jumlah ya, yang ini min jumlah ya dibagi all total dikali IM log 2 kali jumlah ya dibagi all total ditambah min jumlah tidak, yang ini dibagi all total, lalu dikali IM log 2 dikali jumlah tidak bagi all total, didapatkanlah hasil ini. Ini rumusnya. Maka didapatkanlah nilai entropi dari total. Setelah menentukan semua nilai entropi, kita menghitung nilai gainnya dengan rumus itu entropi total kurang jumlah rajin. Jumlah rajin ini dibagi all total, lalu dikali entropi dari rajin yang ini, lalu dikurang jumlah cukup yang ini dibagi all total, lalu dikali entropi cukup, lalu dikurang jumlah dari kurang dibagi all total, lalu dikali entropi kurang, didapatkanlah hasil G-nya itu 0,244. Untuk perhitungan entropi dan gain sama dengan seperti di bagian total, itu untuk mencari lingkungan, kerjasama dan prakarsa, didapatkanlah hasil untuk gain yang paling tinggi itu 0,539 pada tabel prakarsa. Lalu dilakukan perhitungan lagi pada tabel prakarsa. Untuk atribut inisiatif nilainya 0, maka tidak dicari. Lanjut pada perhitungan untuk kurang inisiatif dan tidak inisiatif. Kita masuk pada perhitungan prakarsa untuk bagian kurang inisiatif, yaitu kita mengambil untuk bagian yang kurang inisiatif yang tabel yang ini. Lalu kita melakukan perhitungan seperti di atas, melakukan perhitungan entropi. Untuk total kehadirannya sama dengan nilai 0,940, dan untuk nilai gainnya yaitu paling tinggi yaitu 0,797429 pada gain kehadiran. Kita lihat di atribut rajin cukup dan kurang. Untuk atribut cukup dan kurang nilainya sudah 0, maka kita mengambil atribut dari rajin. Lalu kita mulai mengambil tabel yang bagian rajin, lalu kita memindahkannya di sini, lalu kita menghitung ulangnya seperti di atas. Lalu kita mendapatkan nilai 0,9, yang paling tinggi itu 0,940286. Lalu kita masuk pada prakarsa yang tidak inisiatif. Kita masuk pada perhitungannya. Yang tidak inisiatif ada 2. Yang ini dan yang ini.
Lalu kita masuk pada perhitungan. Untuk prakarsa tidak inisiatifnya didapatkan nilai yang paling tinggi yaitu 0, untuk nilai G-nya yaitu 0,940286, untuk entropi 0,94028596. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang poin keputusan. Di sini not satunya yaitu prakarsa, jika inisiatif maka ya. Jika tidak inisiatif maka dibuatlah not baru yaitu 1.1 lingkungan. Dan jika kurang inisiatif juga dibuat lagi not 1.1 kehadiran. Dalam not 1.1 lingkungan, jika kurang peduli maka tidak, jika peduli maka ya. Dan di kehadiran juga, jika rajin maka dibuat juga not 1.1.2 kehadiran di bawahnya. Jika kurang maka tidak, dan jika cukup juga tidak. Dalam not 1.1.2 kehadiran, di sini jika tidak peduli maka tidak, dan jika peduli maka ya. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih.